Tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar statement dari Pak Menteri yang sangat saya hargai, saya hormati. Rasanya tidak tepat ya dengan statement seperti itu. Aturan Indonesia sekarang ini carut marut, terbukti. Kemarin kita dihebohkan dengan pemblokiran rekening yang tanpa ada dasar hukum yang kuat. Yang kedua mengenai tanah. Tanah apabila 2 tahun berturut-turut tidak diurusi atau ditelantarkan bahasanya, atau belum dibuat rumah misalkan, atau dibuat lahan pertanian misalkan, katanya akan disita negara. Lah, kita berpikirnya kalau kita masyarakat susah, harus ngumpulin uang dulu untuk membangun suatu rumah, apakah harus disita? Terus, kalau lahan tersebut misalkan untuk di pertanian, masyarakat yang belum punya modal, harus bagaimana? Aturan pemerintah yang memberi modal aja lah. Karena itu jelas-jelas haknya masyarakat. Kenapa harus disita? Kan sekarang ini Indonesia ini semakin carut marut aturannya, menurut saya. Yang dulu masyarakatnya merasa nyaman, merasa tenang, damai. Sekarang ini, saat ini loh, baru-baru ini diresahkan. Menurut kami masyarakat kecil, kami masyarakat rakyat jelata, dia merasa rumit aturan sekarang. Orang yang tiba-tiba mengumpulkan uang untuk ditabung sekian tahun misalkan, yang niatnya untuk biaya anaknya, biaya sekolah anaknya atau kuliah anaknya, pas mau diambil diblokir rekeningnya. Nah, yang kedua sekarang ini Pak Menteri mengatakan seperti itu, tanah milik negara. Nah, kalau tanah milik negara, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar? Belum tentu loh mereka punya sertifikatnya. Belum tentu mereka semua punya kepemilikan haknya. Cita aja itu punya perusahaan-perusahaan besar yang lahannya luas ribuan hektar, yang belum tentu juga ada surat-suratnya. Jangan cuma masyarakat kecil saja yang jadi korbannya. Seperti itu, Pak. Kita semua masyarakat Indonesia tahu, Pak, kalau tanah yang sudah punya sertifikat itu kuat. Nah, kecuali yang tidak punya sertifikat nggak usah dibahas, semua orang tahu, Pak. Anak kecil pun tahu. Kalau tanah tersebut belum punya sertifikat, belum punya SHM, ya memang nggak kuat ranah hukumnya. Gitu loh, Pak. Jadi nggak perlu dijelaskan dengan alibi-alibi yang tidak pasti. Gitu loh, Pak. Yang saya komplainkan sedikit, yang jadi keresahan di pikiran saya, ada aturan baru, Pak. Apabila dalam jangka 2 tahun tanah itu nggak diurusin atau dibiarkan begitu saja, mau disita negara. Tanah yang mana? Kategorinya harus jelas dong. Dan dasar hukumnya harus jelas. Gitu menurut saya. Jangan belum menjadikan aturan ketok palu sudah disampaikan ke masyarakat, akhirnya masyarakat apa? Salah persepsi, Pak. Kasihan pemerintahnya yang sekarang nanti jelek. Nama pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo nanti jelek, Pak. Seperti itu menurut saya. Jadi semua itu harus jelas lah. Harus ada dasar hukum yang kuat. Harus berpijak kepada masyarakat lemah, Pak. Masyarakat miskin
Jangan hanya kepentingan pribadi, jangan kepentingan politik. Sekarang ini banyak loh kepentingan atas dasar politik, bukan atas dasar masyarakat, bukan atas dasar untuk membela masyarakatnya. Yang dulu katanya memperjuangkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi sekarang apa faktanya? Carut marut, Pak. Seperti itu. Maka coba sih, sebelum aturan ketok palu, sebelum ada aturan yang berdasarkan hukum yang kuat, jangan disampaikan ke publik dulu. Karena apa? Nanti imbasnya ke masyarakat. Yang sekarang aja sudah rame, Pak, pemblokiran rekening. Itu pun tanpa ada dasar hukum yang kuat, sama dengan sita menyita tanah. Harus ada dasar hukum yang kuat, Pak. Seperti itu. Jangan asal berbicara, tidak ada dasar hukumnya, aturannya sudah baku belum, sesuai dengan kepres tidak, gitu Pak. Jangan disampaikan ke publik dulu, sehingga masyarakat tidak gagal paham. Itu menurut saya. Jadi mungkin itulah saran dan kritikan dari saya. Apabila ada kata yang salah, ya mohon dimaafkan. Saya masyarakat kecil dan ini salah satu aspirasi dari rakyat jelata. Seperti itu. Terima kasih. Salam hormat ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.